Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diharyadi dari kelas 4 Ckom, ingin mempresentasikan materi tentang analisis dan perancangan sistem informasi administrasi di pondok pesantren. Sistem informasi administrasi. Sistem informasi memiliki peranan penting yang dapat mengkombinasikan pekerjaan manusia dan penggunaan teknologi dalam upaya mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Arsip maupun data baru akan tersimpan dan terekam dengan baik, memberi kemudahan pengguna dan mencari data maupun informasi yang sedang dibutuhkan. Teknologi dan manusia saat ini menjadi satu kesatuan dan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kedua faktor tersebut saling berkaitan dan dapat digabung menjadi sebuah sistem. Administrasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan berbagai aspek dalam suatu organisasi atau lembaga. Administrasi pondok pesantren bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek operasional dan administrasi pondok pesantren. Ini meliputi perancangan, perorganisasian, dan pelaksanaan sehari-hari, termasuk pengelolaan santri, sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana, serta dokumentasi. Urutan prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan data santri, data ustadz, dan data SPP. A. Santri dan ustadz diminta untuk mengisi form yang berisi tentang biodata, kemudian diserahkan kepada kepala santri. B. Selanjutnya, oleh kepala santri diserahkan kepada sekretaris untuk direkap dan dicatat dalam buku sesuai dengan kualifikasi data yaitu data santri, data ustadz, dan data terkait data SPP. Dan yang C. Selesai. Yang selanjutnya adalah analisis space. Analisis space yang pertama adalah efisiensi. Sistem baru. Dengan menggunakan sistem informasi administrasi yang dapat membantu pondok pesantren dalam pengelolaan dan pencarian data yang dilakukan oleh sekretaris, sehingga kegiatan sekretaris dalam penginputan data dan pencarian data yang dilakukan oleh sekretaris dalam penginputan data bisa dilakukan lebih cepat, bahkan dapat mempermudah proses pencarian data. Dan yang sistem lama, apabila menggunakan sistem administrasi manual, maka lebih banyak waktu yang dihabiskan, serta mempersulit pencarian data, sehingga tidak efisien. Analisis space yang kedua adalah kontrol. Sistem baru dapat memiliki kontrol keamanan yang lebih canggih seperti autentikasi dua faktor, enkripsi data, dan referral yang diperbarui secara teratur. Sistem lama mungkin memiliki kontrol keamanan yang terbatas atau tidak cukup untuk melindungi data secara efektif. Rancangan input, tampilan login. Tampilan login sekretaris ini adalah tampilan awal yang digunakan oleh sekretaris untuk masuk ke dalam program sistem informasi administrasi. Yang selanjutnya, tampilan dashboard. Tampilan dashboard yaitu tampilan awal setelah berhasil login. Di dalam sistem dashboard terdapat beberapa menu pilihan diantaranya menu ustadz, santri, alumni, dan data SPP. Tampilan halaman sejarah. Di dalam menu halaman sejarah ini menampilkan profil pesantren yang tercatat sebagai bio pesantren, gambar pesantren, dan histori pesantren sejak berdiri hingga sekarang. Selanjutnya, tampilan halaman ustadz. Pada tampilan ini, sekretaris menginput data ustadz yang ada di pondok pesantren dan kotak pencarian untuk mencari nama ustadz yang sudah diinput oleh sekretaris. Tampilan halaman santri. Pada tampilan ini, sekretaris menginput data santri yang ada di pondok pesantren dan kotak pencarian untuk mencari nama santri yang sudah diinput oleh sekretaris. Tampilan halaman SPP. Di dalam menu laporan SPP ini menampilkan informasi pembayaran hanya menggunakan tanda centang jika santri sudah membayar sesuai nominal yang sudah ditentukan, atau santri membayar SPP lebih ke pondok pesantren, maka otomatis centang akan keluar sesuai santri yang membayar dan uang dapat ditampilkan di bulan selanjutnya. Desain yang dilakukan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Desain sistem dibuat dalam bentuk pemodelan sistem DFD, data flow diagram, untuk menggambarkan alur kerja fungsional yang akan dimiliki sistem. Yang kedua, desain data bertujuan untuk menggambarkan pemodelan data dan struktur data yang akan digunakan sistem, yang nantinya akan dikembangkan menjadi database. Pemodelan Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan dalam desain data. Yang ketiga, desain antarmuka memberikan gambaran layout dan struktur menu sistem. Ini adalah gambaran pemodelan Entity Relationship Diagram atau ERD.
Dan yang sebelahnya adalah gambaran diagram konteks atau diagram level 0. Selanjutnya adalah rancangan menu atau dekomposisi fungsi, yaitu menggunakan DFD level 1, dan itu gambarannya. Dan yang selanjutnya adalah perancangan hardware dan software. Di sini program tersebut menggunakan hardware yaitu prosesor Intel Celeron dan RAM 4, sistemnya 64 bit dan harddisk 500 GB. Dan menggunakan software yaitu sistem operasi Windows 10 Pro dan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS Spline. Rancangan user interface. Yang pertama, menu utama. Ada judul, logo, form login, dashboard, menu ustad, santri, dan alumni. Pencarian, form untuk pencarian. Transaksi atau pembayaran. Kolom, nomor, transaksi, tanggal, transaksi, jenis transaksi, total biaya, tombol tambah transaksi untuk menambahkan transaksi baru. Tombol ubah transaksi untuk mengubah transaksi yang sudah ada. Tombol hapus transaksi untuk menghapus transaksi yang tidak diperlukan. Form informasi untuk melihat informasi sejarah pondok, data ustadz, dan data santri laporan. Dan yang menu help adalah menu bantuan untuk penggunaan sistem. Rancangan kontrol user. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem termasuk mengedit dan menghapus data, serta mengatur hak akses pengguna lain. Operator memiliki hak akses untuk mengakses dan mengedit data, tetapi tidak dapat menghapus data atau mengatur hak akses pengguna lain. Viewer memiliki hak akses untuk mengakses data, tetapi tidak dapat mengedit atau menghapus data. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan dibuatnya sistem informasi administrasi berbasis desktop, sekretaris dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi apabila masih dilakukan secara manual dalam mencari, menginput, mengubah, maupun menghapus data. Maka dari itu, penulis membuatkan sebuah aplikasi sistem informasi administrasi pondok pesantren karena untuk memudahkan kegiatan sekretaris dalam penginputan data-data. Semoga dengan adanya aplikasi ini dapat minimalisir kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat masih menggunakan pencatatan buku besar. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.